Selamat Sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Suara saya apakah terdengar? terdengar dengan jelas Ibu. Oke, baik. Kalau sudah terdengar, masalahnya ini saya sudah buka kamera, tapi tetap tidak terlihat gitu. Hanya backgroundnya saja. Baiklah, hari ini rencananya saya akan berbicara tentang materi yang keenam, yaitu materi penulisan proposal. Tapi saya akan eh, saya akan ganti menjadi teknik penulisan PKM. Siapa tahu Bapak dan Ibu bisa mengajukan eh, bersama teman-teman dari reguler pagi untuk melaksanakan atau mengajukan proposal tentang PKM. Ya, mudah-mudahan saja dari 40 lebih yang ikut dalam kuliah literatur bisa bukan salah satu, tapi semua bisa masuk. Oke, baik saya akan. Memang ini materi cukup banyak ya terkait eh, terkait teknik ini ya. Tapi kita coba saja ya. Baik, kalau untuk tadi saya sudah diskusi dengan beberapa mahasiswa dari reguler pagi. Alhamdulillah, mereka ada yang berminat dari teknik penulisan eh, PKM ini. Baiklah. Sebelum saya mulai, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu terkait dengan teknik penulisan eh, PKM ini. Belum ada Bu. Ya, belum ada Bu. Ya, ini. Sini. Jangan lupa setoran hafalannya. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Kita mulai berbicara dulu tentang konsep dasar dari PKM. Jadi konsep dasar dari PKM itu adalah kreativitas, karena di sini program kreativitas mahasiswa. Artinya konsep dasar di awal itu adalah kreativitas. Oke, jadi PKM sendiri berarti satu kegiatan yang inovatif, cerdas, dan kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Nah, makanya di awal konsep dasar pertama adalah kreatif. Karena mahasiswa-mahasiswa yang kreatif yang akan bisa masuk ke dalam kegiatan PKM. Nah, kalau yang tidak kreatif jangan berharap ya. Jadi cuma nerima apa adanya, terus ya gimana dosen pembimbing nggak bisa seperti itu. Tapi kalau mahasiswa yang punya program, yang punya inovatif dan kreatif, insya Allah ini bisa masuk dalam kegiatan PKM. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar PKM itu adalah mampu. Jadi mahasiswa mampu mempresentasikan, mampu membuat proposal, mampu mengelola memanage kegiatannya. Oke. Lalu juga ahli. Ahli di sini bukan ahli dalam bidang tertentu, tapi tidak dia bisa apa eh, menekuni salah satu bidang. Misalkan saya lebih suka kepada bidang teknologi ya, atau bidang kimia atau kimia organik atau kimia analitik atau apapun itu dia menyukai atau memahami dalam salah satu bidang ilmu yang akan diambilnya. Lalu bersikap. Nah, dari sikap inilah misalkan kita penuh tanggung jawab sikapnya. Terus bisa berdiskusi dengan pembimbing, dengan orang lain, dengan satu tim. Ya. Nah, ini masuk dalam satu lingkaran, yaitu kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, dan kerjasama. Kelima konsep ini harus dipunyai oleh mahasiswa yang akan mengikuti PKM. Karena kalau salah satu saja, misalkan nih dia tidak bisa kerjasama dengan tim, ini akan kesulitan ke depannya ya. Walaupun di lapangannya yang mengerjakan adalah sendiri, atau misalkan temannya,
Atau misalkan cuma 2 orang dari 3 atau 5 orang yang diajukan ternyata cuma 2 orang karena kesibukan atau apa. Oke, baiklah kita mulai dengan sumber ide. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau ide apa yang bisa dilakukan untuk bisa membuat satu PKM? Pertama, yang pertama kita kerjakan adalah baca laporan hasil penelitian orang lain. Biasanya dengan membaca laporan hasil penelitian orang lain, kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari penelitian orang lain tersebut. Nah, dengan adanya kelemahan-kelemahan itu bisa menjadi satu kekuatan buat kita. Lalu, kita bisa mengikuti kegiatan seminar atau diskusi sehingga dari situlah kita bisa mengerti, oh ternyata ada beberapa yang memang harus kita kerjakan dari misalkan dari tema tersebut, tema yang kita minati. Lalu juga kita amati. Nah, apa yang sudah kita lakukan itu kita amati. Bagaimana nih? Bagaimana cara membuat proposal yang baik? Bagaimana agar proposalnya bisa masuk? Nah, yes. Nah, di sini juga kita bisa melakukan satu penelitian dari pengalaman pribadi. Bisa dari pengamatan, bisa dari pengalaman pribadi, bisa juga melalui browsing internet. Baru nanti akan dilihat dari pernyataan si pemegang otoritas. Apakah diterima atau tidak penelitian kita. Oke. Nah, alur pengajuan PKM pertama adalah pembuatan proposal. Jadi proposal. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mengajukan proposal, mengajukan PKM, nah pertama adalah buat dulu minimal sebelum membuat proposal yaitu tadi browsing dulu, terus baca hasil penelitian orang lain, nah, dilihat dari kelemahannya bagaimana, lalu baru kita diskusi dengan pembimbing. Ya, setelah kita diskusi dengan pembimbing atau mencari pembimbing, dosen pembimbing, baru kita buat proposal. Ya. Jadi tidak kalau bahasa Sundanya poktorolong sekarang eh, bulan sekarang ada PKM baru buat. Jadi harus dari beberapa bulan sebelumnya kita sudah diskusi. Jadi jangan serba mendadak kalau PKM ini. Jadi harus dari awal-awal sudah dilakukan pembuatan PKM, pembuatan proposal. Yang pertama adalah alur pertama pembuatan proposal. Setelah pembuatan proposal, proposal jadi masih dalam bentuk draft, baru kita datangi dosen pembimbing, kita mengadakan bimbingan dengan beliau, mungkin ada review, ada evaluasi, atau ada kesalahan, atau ada apapun itu, draft itu akan dievaluasi oleh dosen pembimbing. Nah, setelah oke, proposal itu di-ACC oleh dosen pembimbing, baru kita meminta tanda tangan di lembar pengesahan. Nah, pertama kita tanda tangan dulu sebagai ketua, baru dosen pembimbing, baru setelah beres dari dosen pembimbing, kita ajukan ke universitas untuk minta tanda tangan dan stempel dari Wadek 3 dan Warek 3. Oke. Jadi oke sudah tuh semua. Ada lembar pengesahannya, ada eh, apa sudah yang sudah ditandatangani ya, sudah komplit tanda tangannya. Baru ada di lampiran itu biasanya ada yang namanya surat pernyataan dari ketua tim. Surat pernyataan itu biasanya berisi bahwa apa yang akan kita ajukan, proposal yang kita ajukan itu belum pernah dilakukan oleh orang lain atau belum pernah didanai selain dari PKM. Nah, oke, lembar pengesahannya, surat pernyataannya lah dilakukan scan. Lalu proposal juga di-scan. Jadi semuanya di-scan. Sebetulnya kalau proposal sih sebenarnya nggak usah di-scan ya. Jadi yang di-scan itu ada scan lembar pengesahan dan surat pernyataan. Nanti baru dimasukkan kepada proposal. Proposal yang sudah fix. Kalau sudah oke, kita datang ke rektorat, lalu kita daftar di bagian Warek 3. Di Warek 3 nanti akan memberikan, jadi akan didaftarkan oleh oleh tim dari PKM Univ, nanti akan diberikan username dan password. Nah, setelah mendapatkan username dan password, tinggal isi biodata dan upload proposal di SIM Litbangmas Diktigo ID. Nah, kalau sudah. Jadi
eh, misalkan di bulan Maret nih, nanti ada pembukaannya, harusnya sih di bulan Oktober. Bisa lihat di bulan Oktober tidak ada informasi tentang pembukaan apa PKM. Takutnya dimundurkan bisa di November atau Desember. Yang pasti adalah pembukaannya biasanya antara di bulan Oktober atau di bulan Maret. Oke, setelah itu kita tinggal menunggu. Menunggu dari siapa? Dari para reviewer yang sudah disediakan oleh Dikti. Nanti kita tinggal menunggu pengumuman apakah proposal kita lolos atau tidak. Ya, jadi tinggal kita berdoa. Berusaha sudah, dan tinggal berdoa. Nah, sampai di apa alur pengajuan ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik. Adapun PKM ini atau kreativitas mahasiswa ini terbagi atas dua, yaitu satu ada bidang kegiatan dan ada bidang PKM AI atau artikel ilmiah. Di mana bidang kegiatan eh, lima bidang eh 6 bidang kegiatan itu hasil akhirnya adalah PIMNAS dan e-proceeding. Sedangkan PKM AI itu adalah e-jurnal dan biasanya kita juga rekomendasikan kepada jurnal ilmiah yang terakreditasi. Oke. Kita akan kupas satu persatu. Sebetulnya ini ada eh, 8 kegiatan PKM, tapi di sini salah satunya tidak belum masuk. Nanti di terakhir akan kita lihat ada 8 kegiatan bidang PKM. Oke. Baiklah, PKM itu untuk proposal kegiatan yang pertama tadi, yaitu ada PKMP, PKMT, PKMK, PKMM, dan PKMKJ. Itu biasanya ada di sekitar bulan Oktober. Nah, ini saya belum dapat informasi tentang pembukaan PKM yang di bulan Oktober ini. Nah, sedangkan karya tulis biasanya akan keluar di bulan Maret, yaitu di PKM GT dan PKM AI. Nah, tapi kadang-kadang PKM kegiatan juga ada di bulan Maret. Nah, tapi kalau PKM karya tulis jarang ada di bulan Oktober, selalu keluarnya di bulan Maret. Nah, untuk PKM kegiatan atau proposal kegiatan yang akan diberikan adalah biasanya pendanaan plus PIMNAS. Jadi kalau misalkan nih lolos di Dikti, nanti misalkan ada kurang lebih 40 yang lolos, misalkan dari sekian ratus atau sekian ribu yang ikut PKM dari berbagai universitas se-Indonesia, biasanya misalkan ada berapa, nanti akan dilombakan kembali. Jadi misalkan 40 orang nih yang masuk ke PIMNAS, nanti akan dilombakan kembali. Biasanya tiap provinsi itu mewakili eh, apa universitasnya. Nanti setelah di PIMNAS itu nanti akan di ini lagi dari berbagai PKM. Misalkan apakah PKMP, PKMM, PKMT, PKMLKC gitu. Nah, nanti akan keluar juara satu, dua, dan tiga. Atau kadang-kadang ditambah dengan juara harapan. Oke. Begitupun sama untuk proposal atau karya tulis, PKM karya tulis, biasanya hanya untuk gagasan itu biasanya hanya hadiah plus PIMNAS. Tapi kalau PKM artikel ilmiah, kita diberikan hadiah plus jurnal. Nah, kalau Bapak dan Ibu lolos di PKM, biasanya juga tidak hanya reward dari dari Dikti, tetapi biasanya dari Univis juga akan diberikan reward. Ya, reward untuk mahasiswa dan dosen pembimbingnya biasanya. Jadi selain dari universitas, dan selain dari Dikti dapat juga dari universitas. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang PKM penelitian. PKM penelitian ini adalah merupakan satu kreativitas mahasiswa atau program kreativitas mahasiswa yang menjawab pengembangan dan teori yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian. Umumnya PKM penelitian ini selalu dikaitkan dengan tugas akhir oleh mahasiswa. Jadi kadang-kadang kita ya tugas akhir itu kalau bukan proyeknya dosen atau bukan eh, apa temanya dari dosen atau temanya penelitian sendiri, biasanya itu harus membutuhkan biaya. Nah, biasanya bisa dibantu dengan PAM penelitian ini. Kadang-kadang proyeknya dosen juga bisa dibantu dengan PKM penelitian ini.
Yang kedua adalah PKM penerapan teknologi, di mana PKM penerapan teknologi ini yaitu menciptakan satu karya teknologi. Nah, pada penciptaan satu karya teknologi ini biasanya dibutuhkan, misalkan nih masyarakat butuhnya apa nih, kelompok tani butuhnya misalkan alat untuk memipil jagung misalkan. Jadi kan itu kita buat satu alat atau suatu prototipe. Pada PKMT ini, mahasiswa akan diskusi dengan para pengusaha atau pedagang kecil atau koperasi. Nah, karena alat ini nanti yang akan bisa dipakai untuk memecahkan solusi yang ada di mitra yang akan kita ajak kerjasama. Oke. Yang ketiga adalah kewirausahaan. Ya, misalkan Bapak dan Ibu punya suatu eh, wira swasta atau misalkan satu inovasi. Inovasi dalam menciptakan satu peluang. Misalkan begini ya. eh, Dulu itu adalah yang namanya cimol itu cuma satu. Aci di Gemol ya. Atau cilok ya. Nggak ada yang namanya cimol. Nggak ada yang namanya cibai. Nggak ada yang namanya cireng. Nggak ada yang namanya apa ya, cilor ya. Yang ada yang saya kenal waktu itu ada cuma cilok. Cilok dengan bumbunya apa, kacang. Nah, dikasih bumbu kacang ya. Jadi kayak sate gitu. Sekarang orang bisa melakukan inovatif dengan cilok ya. Misalkan salah satunya adalah, nah, dari beberapa cici atau aci-aci yang aneka macam itu, dari mulai cilor, cilek, cibai, ci, cipuk mungkin ya. Nah, kita misalkan mau coba, saya akan coba dari beberapa itu. Saya ingin membuat satu inovasi terbaru. Misalkan kalau kita makan cireng, pas dimakan langsung meleleh, misalkan. Bisa saja kan? Artinya kan kita melihat pangsa pasar, peluang pasarnya seperti apa. Nah, itu kita bisa ajukan PKM kewirausahaannya di sini. Nah, ini memang kita harus melihat survei atau melihat pangsa pasarnya seperti apa. Terus peluangnya bagaimana? Nah, ini juga harus menghasilkan satu profit. Jangan saya akan menciptakan cireng atau cilor yang bisa meleleh di mulut gitu. Tapi kita tidak coba dulu. Terus ternyata pas dicoba ngomongnya aja. Pas kita bikin terus dijual, ternyata nah udah iya mah lihat misalkan gitu, atau misalkan keras atau bagaimana ya. Artinya tidak membuka peluang. Misalkan bisa juga menjadi tidak menghasilkan profit juga ya. Karena memang oh iya, astagfirullah. Karena memang di eh, PKM ini harus menghasilkan satu profit ya. Yang keempat adalah PKM pengabdian masyarakat. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai inovasi, misalkan ingin memecahkan satu masalah yang ada di masyarakat, ini bisa mengajukan PKM masyarakat atau PKM Pengmas. Misalkan begini, nih di masyarakat itu misalkan nih eh, apa eh, selama ini minyak jelantah itu dibuang begitu saja. Itu misalkan dibuang ke selokan, dibuang ke tanah, artinya menimbulkan satu limbah. Limbah ini yang harus kita bagaimana caranya supaya minyak jelantah ini tidak menjadikan satu limbah. Artinya kita harus memecahkan persoalan di sana. Misalkan daripada dibuang begitu saja akan menimbulkan limbah, ya limbah ini kita pecahkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apa? Misalkan membuat dari limbah minyak jelantah, ingin membuat satu sabun, sabun apa? Sabun karakter misalkan. Oh, bikin sabunnya sabun panda, sabun bunga matahari, sabun kupu-kupu. Nah, itu. Sabun ini kita bisa pakai sebagai misalkan sebagai eh, sebagai ucapan terima kasih pada acara-acara mungkin nikahan, hitanan atau apapun itu. Jadi di situ kita bisa memecahkan satu permasalahan. Nah, bagaimana bentuknya? Bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam pendampingan, bisa beri satu kelompok masyarakat, lalu kita lakukan pengembangan. Nah, ini bisa.
ternyata penciptaan karya seni dan olahraga juga bisa masuk ke dalam PKM pengabdian masyarakat. Oke. Yang keenam adalah PKM Karsa Cipta. Karsa Cipta ini sama juga, hampir sama dengan teknologi, PKM teknologi. Hanya untuk PKM Karsa Cipta ini tidak mesti harus dinikmati kemanfaatannya oleh pihak yang lain. Jadi kita memisahkan membuat satu prototipe dari jembatan. Kita membuat satu prototipe dari jembatan. Artinya prototipe ini tidak mungkin kita bisa dimanfaatkan secara langsung oleh pihak lain, tapi merupakan satu prototipe, ya. Nah, ini juga kita bisa ajukan di dalam PKMKC. Oke. Nah, yang ketujuh adalah PKM AI atau PKM artikel ilmiah. Jika Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan, misalkan ingin membuat satu laporan dalam bentuk jurnal, ini bisa diajukan ke PKM artikel ilmiah. Di mana artikel ilmiah ini bisa bisa hasil karya mahasiswa dalam bidang pendidikan. Misalkan kita melakukan praktek lapangan, nah, kita bikin laporannya. Jadi laporannya bisa dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, ini bisa kita lakukan pengajuan artikel ilmiah. Jadi nanti yang akan dihasilkannya adalah hadiah plus jurnal yang kita masukkan. Atau hasil dari pengabdian masyarakat. Misalkan pengabdian masyarakatnya dalam proses kita melakukan kita satu pengajuan PKM Pengmas, yang satu lagi artikel ilmiah. Laporan dari artikel ilmiah yang dari Pengmas itu kita bisa buat artikel ilmiah. Nah, peserta PKMAE dapat berasal dari semua bidang ilmu. Misalkan kita bidang ilmunya kimia, tapi laporannya mungkin bukan laporan tentang kimia, bisa saja tentang eh, apa pendampingan. Seperti pernah yang sering saya lakukan itu karena saya adalah selain sebagai dosen, saya adalah salah satu pekerja sosial di salah satu di salah satu organisasi masyarakat. Saya waktu itu em, melakukan pemberantasan buta huruf bagi ibu-ibu di atas usia 70 tahun. Kenapa? Ibu-ibu ini dia pintar dia tidak bisa membaca maupun menulis. Nah, ini bisa eh, apa dilakukan semacam artikel ilmiahnya. Jadi dari hasil pengabdian masyarakat itu kita bisa melakukan. Nah, pada kegiatan itu, jadi eh, ibu-ibu tuh diberikan satu pelajaran pendampingan bagaimana dia supaya bisa baca. Ternyata ibu-ibu ini dia tidak pintar baca tulis, tetapi dia pintar baca Al-Quran. Ya, jadi ini bisa jadi satu dibuat artikel ilmiahnya. Oke. Nah, tulisan yang dibuat itu harus berasal dari hasil karya mahasiswa peserta yang sudah dilaksanakan. Misalkan setahun yang lalu nih kita melakukan kegiatan PKM, melakukan kegiatan Pengmas, atau melakukan kegiatan KKN atau magang. Nah, tahun depannya kita coba untuk ajukan sebagai PKM artikel ilmiah. Oke, mangga. Ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu? Belum ada. Dari ketujuh, eh, harusnya 8 ya, itu baru 7 yang kita kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Baik, kalau tidak ada, kenapa? Oke. Baik, yang selanjutnya adalah modal dasar penyusunan PKM. Yang pasti modal dasar penyusunan PKM itu yaitu baca dan pahami. Kenapa? Kenapa harus dibaca dan dipahami? Jadi kalau misalkan kita akan menyusun PKM, maka yang pasti harus ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Dikti. Jadi kita baca, kita pahami. Nah, usahakan jangan keluar dari jalurnya, formatnya. Dan misalkan di formatnya dia harus
15 halaman. Ternyata, udah aja 14 halaman saja. Usahakan tidak seperti itu ya. Jadi harus tepat 15 halaman. Kalau dimintanya 20 halaman, ya 20 halaman. Gitu. Terus juga terkait dengan harus kita pahami apa perbedaan dari PKM AI dan PKM-PKM yang lainnya. Yang pasti juga pahami aturan administrasi tentang yang diizinkan dan tidak diizinkan. Misalkan ya tadi dikatakan kalau misalkan harus jumlah halamannya 10, ya harus 10. Jadi jangan 15. Terus yang kedua misalkan lampirannya ada lampiran biodata biodata dari eh, pembimbing yang harus ditandatangani, ternyata lupa nih nggak ditandatangan. Nah, itu juga jadi salah satu masalah. Pahami kelengkapan yang harus disertakan dan patuhi format dan sistematika desain yang telah ditetapkan. Oke. Nah, agar proposal PKM lolos seleksi, yang pertama, proposal harus lengkap. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan pakai bahasa hati. Karena kalau bahasa yang mudah dipahami, kenapa bahasanya harus dipahami? Pas waktu nanti Bapak dan Ibu mengupload proposalnya, terus proposalnya itu, proposalnya itu akan direview atau dievaluasi oleh para reviewer. Itu tidak semuanya dari bidang studi yang sama. Misalkan kita orang kimia. Nah, itu belum tentu yang reviewnya itu adalah orang kimia juga. Bisa saja mungkin eh, dari bidang studi kimia, bidang bidang teknik atau bidang ekonomi atau dari bidang hukum. Makanya selalu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode, dan target luaran. Jadi jangan begini, judulnya berkaitan dengan aktivitas anti kanker atau pembuatan pengawet alami dari ekstrak tanaman. Tapi target luarannya adalah aktivitas antibakteri. Nah, jangan seperti itu. Target luarannya adalah misalkan membuat hak paten dari ekstrak alami yang sudah kita buat. Misalkan seperti itu. Terus juga tinjauan pusakanya berbicara tentang aktivitas pembuatan pengawet alami, tapi di tinjauan pustaka kita membahas aktivitas antibakteri. Jangan sampai seperti itu. Terus, apa manfaatnya? Manfaat yang jelas itu bagi mahasiswa maupun masyarakat. Nah, lalu adanya kerjasama yang tim. Nah, dari mana kita bisa tahu tim kita bekerja dengan baik? Jelaskan secara rinci di dalam proposal kita. Biasanya ada di dalam lampiran ya. Nah, sesuaikan juga biaya yang diajukan dan biaya yang keluar. Jadi jangan sampai begini, diajukannya 15 juta misalkan, terus di ACC-nya 12 juta 500. Ternyata pas waktu diberikan dikasih apa eh, apa di laporannya sampai 15. Nah, usahakan tetap aja 12 juta 500 sesuai dengan yang sudah di yang sudah di yang sudah di ini ya sudah di ACC. Oke. Nah, bagaimana tip mencari topik proposal PKM? Pilih masalah yang lagi hangat, yang lagi aktual dan relevan dan mendesak untuk dipecahkan. Jadi jangan yang sudah lama kita ulang-ulang lagi, jangan. Tapi cari masalah yang lagi tren saat ini, yang lagi yang lagi eh, trending topik lah mungkin ya. Lalu kaitkan dengan bidang PKM yang ada untuk mencari solusinya. Apakah mungkin di PKM teknologi, cipta rasa, cipta karsa, atau mungkin di PKM penelitian, mangga silakan. Dan usahakan itu bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat. Nah, kita akan jelaskan satu persatu tentang sistematika penyusunan proposal. Yang pasti judul. Karena judul merupakan
satu kunci pembuka minat baca. Jadi kalau jangan begini, pas baca judul kita langsung gak tertarik ya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita jangan lihat satu proposal ini. Kalau Bapak dan Ibu akan membaca satu novel, kalau judulnya saja tidak tidak tertarik, maka kita kita tidak penasaran untuk membuka novel tersebut. Sama, proposal pun begitu. Kalau pas judulnya itu tidak menarik perhatian, maka pada pandangan pada pada baca pertama atau pandangan pertama kita melihat judul, orang sudah tidak ada keinginan untuk membuka halaman berikutnya. Jadi, jangan sampai judul itu mengesankan ketidaksesuaian dengan bidang PKN yang dipilih. Jadi, buat judul itu semenarik mungkin. Kalau bahasa ininya mungkin buat judulnya itu judul yang lebay. Kak kucing, Kak. Kucing. Oke. Jadi buat judulnya membuat orang menjadi tertarik atau mungkinlah apa judulnya itu yang lebay lah ya. Oke. Lalu latar belakang. Latar belakang masalah adalah uraian tentang bukti atau teori-teori untuk menyusun mengapa kita melakukan mengapa PKM itu perlu dilakukan. Nah, itu latar belakangnya. Nanti di situ kita juga akan mengikut setelah kita memberikan satu latar belakang, terus beberapa penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, lalu kita antarkan si pembaca ini kepada inti permasalahan yang akan kita kerjakan. Nah, kadang-kadang terjadi juga nih si pengusul atau mahasiswa dia bisa melakukan atau membuat satu usulan, nah, tapi dia kadang-kadang masih bingung bagaimana menjelaskan landasan usulan dan proses solusinya secara ilmiah. Jadi ini makanya kan kenapa kita harus ada tim itu ya itu tadi. Oke. Selain dari latar belakang, perumusan masalah juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena di dalam perumusan masalah itu adalah intisari dari latar belakang yang akan kita buat menjadi satu bentuk pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang ada pernyataan-pernyataan yang ada di dalam latar belakang kita bisa buat menjadi satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bisa bentuknya apa, bagaimana, mengapa. Nah, terus jelaskan gitu kan. Artinya bentuknya dalam bentuk maaf bukan jelaskan, perintah itu ya jelaskan. Bentuknya pertanyaan itu. Misalkan apakah, bagaimanakah, terus nah, itu mengapa? Itu artinya pertanyaan dalam bentuk dalam rumusan masalah. Nah, misalkan saya ambil contoh. Judulnya adalah Sintesis Abu Terbang dan Karbon Aktif menjadi SiC, silikat karbon. Nah, rumusan masalahnya, pertanyaannya, apakah abu terbang dan karbon aktif itu dapat disintesis menjadi SiC? Kan nyambung ya dengan judul. Nah, tujuannya kita ingin membuktikan bahwa abu terbang dan karbon aktif pada media dan suhu tertentu dapat disintesis menjadi SiC. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, ya. Baik. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu akan membuat satu rumusan masalah, itu harus ada keterkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan. Kenapa? Karena rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan dalam bentuk pernyataan. Nah, ya. Jadi nanti ini salah satu contohnya terkait dengan antar rumusan masalah dengan tujuan itu selalu ada keterkaitan. Oke, tujuan program. Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan PKM. Jadi kita bisa menguraikan, menerangkan, terus atau membuat suatu model. Kalau misalkan PKM karya cipta ya. Atau kita berbicara tentang konsep, atau kita ingin membuktikan atau menerangkan tujuan programnya harus jelas. Luaran yang diharapkan, nah, kita bisa misalkan
luarannya ada harapannya misalkan kalau artikel ilmiah atau GT itu adalah jurnal atau proceeding. Tapi kalau proposalnya kegiatan bisa pengembangan teori, bisa inovasi teknologi, bisa juga prototipe. Hmm. Setelah itu, setelah tinjauan masalah, terus sudah latar belakang, baru masuk ke tinjauan pustaka. Urutannya juga ini harus sesuai. Jadi jangan urutannya asal masuk saja, yang penting masuk. Nah, biasanya pada tinjauan pustaka ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Nah, dan ini biasanya ada kaitannya atau ada hubungannya dengan penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, pada tinjauan pustaka ini biasanya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti ini apakah sudah terjawab atau belum terjawab atau dia belum terpecahkan secara memuaskan. Nih, pada tinjauan pustaka biasanya ada yang namanya sitasi. Nah, sitasinya tetap harus dimasukkan, harus disebutkan. Jadi ini juga yang harus diwaspadai. Jangan di tinjauan pustaka ada pustaka di apa di referensi atau di daftar pustaka tidak ada. Itu. Jadi harus sesuai. Jangan di daftar pustaka ada, di tinjauan pustakanya tidak ada. Nah, tinjauan pustaka dari PKM dan PKMT. Pada tinjauan pustaka PKMP dan PKMT ini memuat uraian sistematis tentang hasil teknologi yang didapat oleh orang lain ya, oleh peneliti sebelumnya dan ada hubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, fakta yang dikemukakan juga itu harus diambil dari sumber aslinya atau dari literatur primer. Nah, biasanya sama ini juga sama, semua sumbernya harus disebutkan sesuai dengan sitasi yang telah ditetapkan. Gambaran rencana usaha, misalkan ini masih masih tinjauan pustaka, tetapi kan PKM-nya berbeda. Nah, untuk PKM kewirausahaan pada tinjauan pustaka itu berisi tentang uraian kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan untuk menciptakan kegiatan usaha. Lalu juga gambaran tentang potensi sumber daya dan peluang pasarnya bagaimana, gambaran usaha yang direncanakan, dan ini harus menghasilkan profit. Laporan. Lalu pada tinjauan pustaka PKMM, ini berisi tentang kondisi masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian masyarakat, juga uraian permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan satu pemecahan. Lalu juga di situ kita bisa memberikan gambaran solusi yang ditawarkan oleh kita. Termasuk misalkan ada pembuatan prototipe atau bagaimana mangga tinggal apa diinformasikan. Dan usahakan pada PKMM ini hindari usulan kegiatan percobaan. Jadi semuanya harus sudah, misalkan pembuatan minyak apa sabun dari minyak jelantah, artinya bukan percobaan lagi, sudah pasti itu terbentuk jadi minyak terbentuk sabun dari minyak jelantah. Oke. Pada metode penelitian PKM penelitian itu biasanya berisi tentang bahan dan alat yang digunakan, lalu metodenya seperti apa, dan analisis datanya. Fungsinya agar peneliti yang lain dapat memahami dan mencoba penelitian tersebut secara tepat dan benar. Jadi kalau kita melihat PKMP itu biasanya penelitiannya metodenya yang sudah kita lakukan. Nah, nanti metode ini bisa juga dicoba oleh peneliti lain, ya, oleh peneliti lain sehingga bisa dilakukan cepat, secara tepat dan benar. Oke. Yang berikutnya adalah metode pelaksanaan dari program PKMT atau PKMKC. Gak apa-apa, nanti ke rumahnya aja. Oh, ada di depan. Ada ya? Apanya? Jadi mau dibenerin.
Pada PKMT atau PKMKC biasanya menguraikan tentang bahan atau materi, alat yang dipakai, prosedurnya seperti apa, dan gambar desain yang akan dihasilkan. Oke. Ini. Oke. Lalu metode PKMT dan PKMKC di sini biasanya berbicara tentang prosedur desain atau perencanaan atau prosedur pembuatan karya teknologi. Bisa juga terkait dengan kalibrasi ya, prosedur kalibrasi. Kalau ada, kalau nggak usah dimaksakan, harus ada kalibrasi. Lalu prosedur uji coba dari karya teknologi atau uji coba produk. Oke. Nah, ini kita bisa uraikan metodenya dalam pelaksanaan program secara rinci untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini juga ya kita bisa coba di PKMM ya. Oke, kita lanjutkan ke metode. Nah, pada PKMK ini kewirausahaan ini kita bisa menginisiasi suatu wirausaha yang tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan pembuatan satu wirausaha yang menghasilkan satu profit untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan akhirnya adalah mendapatkan profit. Mendapatkan profit. Oke. Oke. Rincian biaya biasanya tidak ada honor untuk tim PKM. Kan kita ini pengajuannya 12.500.000, ternyata di ACC-nya cuma 10 juta. Jadi kita rinci nih 12.500.000-nya secara ini. Ternyata di ACC cuma 10 juta. Jadi nanti laporannya pun harus harus terperinci ya, sesuai dengan dana yang sudah di ACC. Jadwal kegiatan program. Pada jadwal kegiatan program, ini harus ditunjukkan tahap-tahapnya mulai dari preparasi, mulai dari mungkin pembuatan proposal, rincian kegiatan, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap tahapan. Misalkan minggu sekarang pengerjaannya adalah preparasi sampel, minggu berikutnya ekstraksi, minggu berikutnya begitu ya. Jadi itu kita punya deskripsi dari kegiatan yang akan kita kerjakan sampai laporan. Jadi kalau misalkan kita dikasih waktunya hanya 6 bulan, maka 6 bulan ini kita buat planningnya gitu. Jadwal kegiatan biasanya dalam bentuk matrik. Nah, ini daftar pustaka. Ini harus selalu diingat. Daftar pustaka itu bukan hiasan. Ya, pemikirannya. Yang penting ayak lah, nggak bisa seperti itu ya. Jadi daftar pustaka itu harus apa yang kita tulis ada citasinya, maka itu kita masukkan di dalam daftar pustaka. Jadi jangan semua eh, eh, apa ada di citasinya ada di di tinjauan pustaka, tetapi tidak ada di dalam daftar pustaka. Jadi semua citasi dalam naskah itu harus ditulis di dalam daftar pustaka. Jadi jangan di daftar pustaka tidak ada, di citasi ada. Begitupun sebaliknya. Nah, kita harus ikutin cara penulisan citasi dan daftar pustaka yang disesuaikan dengan format yang sudah ditetapkan di dalam PKN. Oke. Nah, ini lampiran. Lampiran biasanya berisi daftar riwayat hidup ketua, anggota, terus dosen pendamping. Terus kalau misalkan kalau untuk PKMT biasanya ada gambaran teknologi yang akan diterapkan. Dan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra. Misalkan jadi kan prototype atau alat yang kita buat itu bisa bermanfaat dengan mitranya. Kalau misalkan PKMT dan PKMM ini harus ada denah lokasi mitra kerjanya. Dan biasanya ada beberapa lagi lampiran-lampiran yang harus diisi. Oke. Nah, ini kita ambil salah satu contohnya. Pada panduan disebutkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Lalu penanggung jawabnya siapa? Ternyata yang kita buat itu jadwal kegiatannya seperti ini. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3 ada minggu 1, minggu 2, minggu eh, sampai 4 minggu, 4 minggu. Nah, terus oke. Nah, ini
otomatis pas waktu melihat saja udah langsung coret simpan di apa kan dari 100 nih 100 proposal akan dilihat formatnya dulu, belum isinya, belum isi dari formatnya dulu. Kalau tidak sesuai langsung di reject, di reject. Ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, jadwal kegiatan panduannya 3-4 bulan. Padahal di proposal itu misalkan di proposal di panduannya cuma 3-4 bulan. Proposal bikinnya 5 bulan. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Terus harusnya ada orang penanggung jawabnya di situ tidak ada ya. Lalu biaya dari penanggung jawab. Anggaran biaya. Anggaran biaya ini juga harus disesuaikan ya, sesuaikan dengan pengajuan format. Hah? Oke. Penanggung jawab format dari eh, apa dari PK dari Dikti ya. Nah, ini misalkan biodata ketua. Padahal di panduan itu ada kegiatan kemahasiswaannya, ada penghargaan yang pernah diterima, tapi di proposal itu tidak sesuai. Jadi ada riwayat pendidikan, ada pemakalan, ada bla 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 gitu. Nah, itu otomatis ini langsung di reject. Oke, biodata dosen pembimbing. Biodata dosen pembimbing juga ini harus sesuai dengan format, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi nanti di situ tidak sesuai, langsung tidak sesuai, lihat lihat proposal tidak sesuai gitu, langsung aja. Nah, ini justifikasi kegiatan, anggaran kegiatan juga sama, harus sesuaikan format anggaran kegiatan seperti apa, ini harus sesuai. Padahal di sini total 1, 2, 3, 4 adalah totalnya cuma 12.500 misalkan. Ya. Jadi tidak dihitung, kalau kita hitung nah, dari 10 juta ditambah 280 ditambah 1 juta ditambah 1.750 apakah sesuai 17.500? Nah, ini harus dilihat lagi. Padahal di sini ada 4 harusnya ya 1, 2, 3, 4. Di sini tidak ada. Harusnya di sini ada jenis pengeluarannya apa, misalkan kebutuhan kegiatan, ada bahan habis pakai, ada perjalanan, ada lain-lain. Tapi disatukan. Oke, ini susunan peneliti juga sama. Jadi di sini pada format itu ada program studi, ada bidang studi, ada alokasi, tetapi di proposal tidak ada. Ya, harus diwaspadai ya. Surat pernyataan. Pada format tidak ada dosen pendamping, tetapi di proposal ada. Nah, juga. Daftar pustaka. Daftar pustaka baik dalam proposal PKM maupun proposal tugas akhir tidak boleh ada yang namanya tulisan et al. Misalkan ada 10 penulisnya, ya tulis 10-10-nya. Nah, jadi kalau di sini lihat ada, jadi kita mengikuti panduannya apa. Jadi misalkan ada penulis 1, penulis 2, sampai penulis 10, itu tulis semuanya. Ya. Jadi kalau ada tulisan misalkan Abdul Razik et al, langsung coret, langsung nah, sudah tidak di ACC. Oke. Nah, ini lampiran dari format apa? Biasanya ini adalah format apa? Penilaian, format penilaian. Oke. Ini rambu-rambu umum penyusunan proposal. Heeh. Waktu pelaksanaan itu kurang lebih 5 bulan. Ya, antara Februari Juni karena biasanya ada pembukaan itu di bulan Maret. Jadi yang kalau Februari itu Juni, Februari, Maret dan di bulan Oktober biasanya adanya. Pelaksananya bisa 3 sampai 5 orang, diutamakan tidak satu angkatan. Misalkan dari 5 orang itu dua satu angkatan, sisanya itu boleh beda angkatan. Usahakan multidisiplin. Misalkan kita mau membuat nih alat pemipil jagung misalkan. Bisa beda fakultas, bisa beda eh, program studi dalam satu universitas. Jadi kalau diusahakan eh, aduh, jangan apa? Jangan di luar universitas, harus satu universitas. Nah, lampirkan biodata tim pelaksana. Terus jumlah halaman juga harus sesuai, termasuk di situ. Jadi mulai dari bab 1 sampai dengan
surat pernyataan itu harus 15 halaman. Tidak termasuk judul, halaman pengesahan, daftar isi, dan daftar gambar. Oke. Sesuaikan dengan bidang ilmu, bisa lintas bidang dianjurkan ya. Lalu ada tinjauan pustaka, di mana di situ ada sumbernya, ada metode penelitian, ada daftar pustaka. Tidak, untuk PKMP ya, untuk penelitian itu tidak ada kerjasama dengan mitra. Oke. Sedangkan untuk PKMT ini sama, sesuai dengan bidang ilmu, lintas boleh dianjurkan, ada tinjauan pustaka, tidak ada metode penelitian, dan harus ada kerjasama dengan mitra dan melampirkan surat pernyataan bermeterai. Oke. Rambu untuk PKMK, kewirausahaan. Di sini semua bidang ilmu bebas, tidak ada bidang yang relevan, dilaksanakan oleh tim PKM, tidak ada tinjauan pustaka, dan hanya menggambarkan tentang rencana usahanya seperti apa, tidak ada penelitian, tidak ada metode penelitian, boleh kerjasama dengan mitra, misalkan dengan ekonomi, dengan psikologi, dengan hukum, boleh. Pada PKMM atau pengabdian masyarakat, kita bisa berperan sebagai fasilitator. Tidak ada tinjauan pustaka, tidak ada kegiatan penelitian, tidak ada metode penelitian. Harus ada kerjasama dengan masyarakat sasaran, misalkan dengan warga masyarakat ini, dan dinyatakan dengan surat pernyataan yang bermeterai 600. Lalu PKMKC, karya cipta. Ini juga sama, tidak ada tinjauan pustaka, tidak ada kegiatan penelitian, tidak ada metode penelitian, yang ada hanya daftar pustaka, dan ini juga tetap harus mengacu sesuai dengan program dari PKM, tidak ada kerjasama dengan mitra, karena tidak 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 dibutuhkan nilai kemanfaatannya. Peran mahasiswa satu, sebelum sebelum kita berikan, evaluasi kembali proposalnya. Terus eh, apakah ada sesuatu yang diunggulkan dari proposalnya, lalu juga kita bisa memanage waktu yang sudah diberikan, mempertanggungjawabkan keuangan, membuat logbook, melaporkan kemajuan dan laporan akhir. Nah, ini dosen pembimbing mendampingi, membantu, memberi solusi, memberikan motivasi, dan memantau hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan laporan akhir. Peran institusi yang pasti adalah sebelum mahasiswa melakukan PKM, biasanya akan diundang, memberikan penjelasan beserta para pembimbing, lalu mengupayakan dana pinjaman. Kalau misalkan dari dikti belum keluar, biasanya diberikan pinjaman kepada tim PKM yang dibiayai. Lalu memfasilitasi Monef 1 kali sebelum persiapan Monef dari dikti, dan memotivasi tim PKM beserta pembimbingnya. Oke. Kadang juga selain memotivasi, biasanya akan memberikan penghargaan gitu. Misalnya dalam bentuk sertifikat atau SK. Oke. Nah, ada beberapa alasan penolakan. Biasanya tidak kreatif, format tidak sesuai, tidak ada tanda tangan ketua atau salah satunya, tahun penelitian sudah kadaluarsa, tidak ada identitas PKM, jumlah anggotanya tidak sesuai, tidak relevan, tidak ada eh, tanda tangan atau biodata dari pembimbing. Tuh. Nah, ini latar belakang harus ada ya, penolakan untuk PKMT dan PKMT. Perumusan masalahnya, kreativitasnya bagaimana, luaran yang dianggapnya eh, tidak sesuai dengan permasalahan luarannya. Kemungkinan juga kegunaannya, terus terus pembagian tugas. Nah, ini tidak detail, harus. Terus manfaat dari program bagaimana, apakah sesuai dengan format dari pedoman, tidak, jadwalnya dan anggarannya juga sama. Nah, oke. Nah, ini agar proposal lolos yang pasti adalah lengkapi sesuai format. Gunakan bahasa yang dipahami, ada benang merah, manfaatnya jelas, adanya kerjasama tim yang baik, dan kesesuaian biaya dan target luarannya. Oke. Nah, ini yang tadi
Sudah ya, ada PKM, PKM, eh, PKMP, PKMT, PKMK, PKMM. Nah, yang terakhir adalah PKM Gagasan Tertulis atau PKMGT. Jadi kalau kita punya ide untuk menulis, terus kita bisa lakukan pengajuan juga. Jadi ada yang sudah dalam bentuk artikel, ada yang memang baru ide untuk melakukan penulisan. Ini bisa dilakukan ya. Oke, saya tidak akan bahas ini masing-masingnya. Ini juga tidak. Ini program tahun 2021. Oke, oke, baik. Kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu, selamat menulis karya tulis ilmiahnya dan salam inovasi. Terima kasih. Baik. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknik penulisan dari PKM? Pas ya, 7.30. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya tunggu ide Bapak dan Ibu untuk membuat karya tulis atau proposal program kreativitas mahasiswa. Halo? Cukup, Ibu. Baik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk istirahat dulu. Kita akan masuk kembali jam 8. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, saya tutup materi kuliah untuk literatur kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.